Pak Ibu, para tamu undangan, pimpinan, Pak Ketua dan anggota Panja, kita hari ini bersyukur sekali karena ada tokoh-tokoh yang bagian daripada pembuatan kebijakan kita selain di dalam dunia pendidikan sudah hadir di sini, yaitu yang kami hormati Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP. Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ke-28 masa menjabat 2016 hingga 2019 dan saat ini masih menjabat sebagai Menko Kesra. Selamat datang Pak Muhadjir. Kemudian yang berikutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA, Menteri Pendidikan RI ke-26 masa menjabat 2009 hingga 2014. Selamat datang Pak Nuh. Dan juga Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Nasir, AK MSI PSD, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI ke-12 masa menjabat 2014-2019. Selamat datang Pak Nasir. Kami juga sebenarnya mengundang Pak Profesor Bambang Sudibyo, namun beliau berhalangan hadir, dan Bapak Anies Rashid Baswedan, beliau berhalangan hadir, ada suratnya sedang tidak berada di Indonesia. Jadi untuk itu hari ini adalah sebuah kesempatan yang paling baik bagi kita semua untuk bisa mendapatkan pencerahan. Bapak Ibu hadirin, untuk sementara saya tawarkan sampai pukul 12:30, bagaimana waktunya? Cukup ya? Ya, karena narasumber kita hanya 3, kalau kemarin narasumber kita ada 8 Pak, cukup panjang sehingga menghabiskan waktu sampai jam 2, namun karena kita ini, tamu-tamu kita ini sebetulnya tidak perlu bicara banyak-banyak, tapi diskusinya yang perlu kita banyakkan, sehingga nanti kita coba menggali dari berbagai isu-isu yang ada. Pak Muhadjir, Pak Nuh, dan Pak Nasir, mungkin sekilas saja Panja Pembiayaan Pendidikan ini kita bikin dikarenakan berbagai isu-isu pendidikan, terutama terkait dengan masalah UKT yang naik, PTNBH, lalu kemudian kita juga melihat begitu banyak sekali demo di mana-mana tentang Permendikbud 20 ya, Permen 02 kalau nggak salah ya, 0224, yaitu di mana diberikan kewenangan kepada kampus untuk menaikkan UKT. Sehingga akhirnya Presiden ketika rame-rame, Presiden juga mengatakan dibatalkan UKT untuk tahun ini. Tapi masalahnya tahun depan pasti akan terjadi lagi. Nah, setelah kami review, maka kami membuat panja dan kami melihat permasalahan utamanya adalah alokasi anggaran kita 20% dari 665 triliun itu kurang lebih sekitar berapa tuh ya, 350 triliun. Sebetulnya ini cukup, tetapi kita pahami dari 20% tersebut mungkin hampir lebih dari 50% turun ke daerah dalam bentuk DAK fisik non-fisik, dan kemudian ada lagi kementerian lembaga lainnya yang menyelenggarakan pendidikan, dan bukan hanya kedinasan tapi juga umum. Ditambah ada alokasi anggaran pendidikan lainnya hampir 100 triliun yang berada di Kementerian Keuangan. Nah, itu sebabnya kami melihat apakah anggaran di Kementerian Pendidikan ini sudah mencukupi untuk membiayai pendidikan tinggi. Nah, kenapa kami konsepkan pendidikan tinggi? Walaupun kita paham ada BOS, ada bidik misi atau apapun juga PIP, KIP, tetapi permasalahannya menjalankan pendidikan tinggi ternyata tidak mudah. Padahal output yang kita harapkan generasi muda kita menuju generasi emas adalah high thinking order skill, ataupun juga kita menyebutnya high learning education. Itu harus bisa didapat oleh anak-anak muda kita. Saat ini APK kuliah kita pun masih berkisar di antara 33%-an. Yang mestinya kalau negara mau maju kita harus di angka 40-45%-an. Kalau kita masuk ke industri 4.0 atau industri 5.0. Nah, oleh karena itu
karena konsepnya ini adalah kebijakan, saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, agenda hari ini adalah pandangan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, serta pandangan dan gagasan reformulasi anggaran fungsi pendidikan dan alokasi sebarannya kepada KL atau kepada daerah. Dan agenda ketiga tentunya adalah lain-lain yang ingin diberikan masukan dari para narasumber kita. Apakah dapat disetujui? Pak Dede, tambahannya Pak, karena kita di Balik juga ditugaskan untuk membuat RPJPN dan pendidikan masuk menjadi fokus pembahasan, tentu juga masukan untuk mengisi ruang pembahasan RPJPN, Rencangan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Masih Pak. Baik. Ya, saya perlu menyampaikan juga kepada para tamu kita, sebetulnya dulu pernah ada rencana merevisi atau merubah Undang-Undang Sisdiknas, Pak, yang sudah sejak 2003 belum ada perubahan. Namun, kami mengatakan apakah tidak baiknya kita membuat peta jalan pendidikan terlebih dahulu. Karena dengan mapping, istilahnya blueprint ke depan, 20 tahun ke depan, mau dibawa kemana pendidikan ini serasanya menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan sebelum nanti kita masuk kepada RPJP ataupun revisi Undang-Undang Sisdiknas. Jadi bisa disetujui teman-teman untuk bicara masalah-masalah tersebut, setuju ya? Baik. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas konstitusional pemerintah dan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam pasal 31 konstitusi juga disebutkan, ini yang penting, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Amanat konstitusi seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 31 dengan tegas dan jelas memposisikan pendidikan nasional pada posisi strategik sebagai instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi membangun bangsa dan peradaban dunia. Untuk itu, kita akan mendengarkan paparan atau mungkin pencerahan dari narasumber kita, karena beliau-beliau ini rata-rata dulu pernah duduk di Komisi 10, berada di kursi depan, ya, dan pasti memahami bagaimana proses pemerintah di dalam mengalokasikan anggaran yang 20% dan kira-kira apa yang perlu dilakukan di dalam pemerintahan berikutnya dalam anggaran 20% tersebut. Ya, dalam beberapa undang-undang APBN yang terbit setiap tahun disebutkan definisi mengenai anggaran pendidikan dan persentase anggaran pendidikan sebagai berikut. A. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui Kementerian Negara, lembaga, dan BABUN. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik, tapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu Undang-Undang APBN. Lalu kemudian persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Kemendikbudristek RI dalam RDP 19 Juni menjelaskan bahwa postur anggaran fungsi pendidikan 2024 dialokasikan untuk Kemendikbudristek 98 triliun, pengeluaran pembiayaan 77 triliun, Kementerian Agama 62,3 triliun, kementerian lembaga lainnya 32,8 triliun, anggaran pendidikan pada belanja non-KL 47,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa
346 triliun. Beberapa isu pembiayaan pendidikan yang mengemuka antara lain: satu, proporsi anggaran pendidikan terbesar yaitu 52% merupakan transfer ke daerah dan dana desa, dan 33% untuk kementerian lembaga di luar Kemendikbudristek. 2, pendidikan kedinasan yang dianggarkan melalui anggaran pendidikan. Dan 3, kewenangan penuh Kementerian Keuangan RI dalam hal pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, kami berharap Bapak-Bapak sekalian bisa memberikan kami pandangan-pandangan bagaimana cara mengelola anggaran 20% dan apa yang mesti dilakukan di dalam pengelolaan pendidikan agar kita mencapai generasi emas. Untuk itu kita persilahkan yang pertama Pak Muhajir. Siapa dulu? Oke, sesuai angkatan ini kayaknya nih Pak. Sesuai angkatan ya. Ya Pak, ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu kami persilahkan Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh untuk memberikan paparan. Silakan Pak Nuh. Terima kasih pimpinan, bukan Kiai Haji, saya HK istilahnya itu. Kalau KH kan Kiai Haji, kalau saya HK hampir Kiai. Belum Kiai. Baik, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 10, khususnya Panja, yang terhormat rekan-rekan sejawat Prof. Nasir, Prof. Muhajir, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Barangkali bahan bisa ditayangkan. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa apresiasi setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang terus mengawal tentang pendidikan, gimana caranya pendidikan di Indonesia ini supaya terus maju. Dan izinkan pula saya menyampaikan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana waktu itu kita membuat kebijakan, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi. Oleh karena itu izinkan saya awali dulu pengantarnya. Biasanya pengantar itu lebih panjang daripada yang dibahas. Ya persis seperti kalau kita nikahan, akad nikahnya kan cukup qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madhkur, selesai. Tapi pengantarnya kan panjang. Nah ini insya Allah pengantarnya agak panjang sedikit gitu. Terus lagi. Jadi yang pertama ini bahan yang disampaikan kepada kami, daftar pertanyaan-pertanyaan. Tentu kami tidak akan menjawab semuanya secara rinci, tapi nanti bisa kita elaborasi pada waktu diskusi. Terus lagi aja. Tadi Pak Dede juga sudah menyampaikan tentang 4 misi utama Indonesia itu. Ini reminding aja, mengingatkan kembali janji kemerdekaan kita. Dan ini dituangkan di dalam pembukaan UUD 45, bukan di UUD 45-nya. UUD 45-nya bisa dirubah, tapi pembukaannya tidak boleh diubah. Dan janji kemerdekaan ada di situ. Salah satu diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu maknanya adalah memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan akses ke pendidikan yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Itu jadi makna dari mencerdaskan itu larinya ke pendidikan. Terus lagi aja, oleh karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, ini semua itu hendaknya kita manfaatkan betul untuk menyongsong 2045 yang sudah kita dengungkan bersama-sama. Kenapa kita punya keyakinan Indonesia emas 2045? Karena bertemunya 3 hal sekaligus. Yang sebelumnya itu tidak pernah ketemu 3 hal ini. Sekarang ini justru ketemu 3 hal ini. Yaitu yang pertama, momentum 100 tahun, bertemu dengan modal, yaitu demographic dividend, yang puncaknya nanti 20-40-an habis, itu sudah tidak ketemu lagi. Dan yang ketiga, ada opportunity, yaitu ada pergeseran kekuatan dunia. Nah, 100 tahun Indonesia merdeka,
atau kejayaan Indonesia 24 bulan sudah kita dengungkan sejak 2008 dulu sebenarnya, yaitu sejak 100 tahun kebangkitan nasional Harkitnas, dan terus kita dengungkan sehingga ibu-ibu dan bapak sekalian yang mulia, 2 dekade terakhir ini itu masa yang paling krusial dan paling kritis. Karena apa? Karena modal demografiknya itu, demografi dividennya di sisa itu sampai 2040-an itu kan 20 tahun ke depan. Habis itu sudah decline, masuk di aging society. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih betul kepada panjenengan semua untuk ngangkat gimana caranya pendidikan itu bisa dilaksanakan secara layak. Ibu-ibu dan bapak sekalian, terus lagi aja. Yang menarik adalah ini data saya ambil dari McKinsey. Artinya ini sebagai modal yang sangat bagus. Saya sering goda begini, waktu Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, di Indonesia ada apa? Indonesia ada apa? Ya, ternyata di Indonesia ada kerajaan Sriwijaya. Artinya sudah ada peradaban yang luar biasa. Dilanjutkan Majapahit. Amerika belum ada. Amerika belum ditemukan. Jadi kita ini punya warisan peradaban yang sangat luar biasa sebenarnya. Habis itu lamanya kira-kira 7 abad, Wali Songo itu 1400-an. Ya, mulai cerita sejarah Wali Songo itu. Saat itulah mulai penjajahan masuk dan seterusnya. Jadi 7 abad pertama Sriwijaya dan Majapahit itu masa-masa kejayaan embrio Indonesia, karena saat itu tentu belum ada Indonesia, ya, tapi embrionya sudah ada. Habis itu penjajahan masuk, turun. Nah, ada kaidah 7 abadan. Mudah-mudahan abad ke-7 sampai 14 memang kejayaan Indonesia, 14 sampai 21 memang turunnya Indonesia. Nah, abad 21 ini saatnya bangkit Indonesia, dan tanda-tanda itu ada dan modal itu ada. Oleh karena itu berangkat dari situlah, ayo sama-sama kita kembangkan dunia pendidikan itu menyongsong 2045. Terus lagi aja. Memang dalam menghadapi itu ada 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama tidak yakin, memang skeptis, dia sudah pesimis. Bagi orang yang pertama ini tidak usah dipikir, gampangannya gitu. Memang dia mazhabnya mazhab pesimis. Dikasih apapun kalau mazhabnya sudah itu ya kayak gitu. Yang kedua tidak peduli, laissez faire. Ya biarkan aja, tidak penting saya. Tapi yang justru kita amankan adalah, yang kita jaga narasinya itu adalah yang ketiga. Insya Allah kita yakin 2045 itu masa kejayaan kita. Memang berat, iya, tidak ada yang tidak berat. Tapi itulah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bangsa besar yang insya Allah 2045 itu kejayaan kita. Terus lagi aja. Nah, modalnya 2 ini yang paling menjadi kunci, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan itu softwarenya, kesehatan itu hardwarenya. Itu sudah kuncinya di situ kok. Kalau panjenengan semua mirsani itu bahasa halusnya melihat atau memperhatikan. Ciri khas negara maju itu paling gampang, saya lihat ada 3, Pak Rano Karno. Yang pertama, pendidikannya mesti maju. Tidak ada ceritanya negara maju, pendidikannya tidak maju, tidak ada ceritanya. Yang kedua, sungainya bersih. Gampang dilihat, sungainya bersih. Yang ketiga, tertib. Antrian itu tertib, rapi. Paling tidak 3 itu. Oleh karena itu sekali lagi kita ingin betul pendidikan ini seperti semangat panjenengan semua, kami sangat appreciate betul mengawal dunia pendidikan ini karena memang sebagai kunci utamanya. Terus lagi aja. Sehingga mohon maaf ini sekedar mereview saja. Pak Ferdi tentu masih ingat waktu kita sering diskusi di Komisi 10 dulu, dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi kenapa kita yakin betul bahwa pendidikan ini sebagai jalan utamanya, karena memang terbukti pendidikan itu sistem rekayasa sosial yang paling baik untuk meningkatkan kesejahteraan, mengangkat harkat dan martabat sekaligus kemajuan bangsa. Dari situlah dulu kita buat beberapa kebijakan, mulai dari bidik misi, LPDP, BOS, Maju Bersama yang mengirim guru-guru ke daerah terpencil, pendidikan menengah universal, K13, demikian dan seterusnya. Itu ilustrasi yang lalu aja. Terus saja. Nah,
kita coba kita maknai apa sih hakikat dari pendidikan itu, lembaga pendidikan itu. Yang pertama memang fungsinya untuk menaikkan kualitas, kapasitas dan kompetensi itu. Dan izin ibu-ibu dan bapak sekalian, mohon untuk bisa dibedakan antara education and training, pendidikan dan pelatihan. Seringkali kita itu kejebak, ya, pendidikan itu seakan-akan seperti training. Enggak, beda. Saya selalu mengilustrasikan pendidikan itu seperti runway. Di mana-mana runway itu, landasan pacu itu lebih panjang daripada pesawatnya. Di mana-mana runway itu lebih lebar daripada pesawatnya. Itu pendidikan. Mesti pendidikan itu lebih luas daripada yang akan dipakai. Karena kita tidak tahu yang akan dipakai mana. Tapi kalau pelatihan, yang akan dipakai ke depan ini apa? Itu aja yang dibutuhkan. Itu. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan mobilitas sosial. Itu. Yang ketiga meningkatkan harkat dan martabat atau bahasa agamanya derajat. Ya. Dan keempat meningkatkan kesejahteraan dan memutus mata rantai kemiskinan. Terus lagi aja. Oleh karena itu kalau kita renung-renung dengan baik, agenda utama pendidikan itu sebenarnya ya 3 ini. Yaitu akses, gimana seluruh anak bangsa itu bisa mendapatkan sekolah atau layanan pendidikan. Kalau sudah dapat, itu kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya bagus, itu relevan dengan kehidupan. Itu, jadi tiga itu. Di otak-atik ketemunya 3 itu. Akses. Lah yang penting akses sekarang yang tadi yang disampaikan Pak Pimpinan Pak Dede mengenai UKT dan seterusnya itu related dengan akses itu. Terus lagi aja. Sehingga apa? Sehingga di dalam melayani pendidikan itu bukan equality, bukan. Karena itu hak, tapi equity. Sehingga kalau semuanya disubsidi yang sama, ya ada anak yang tidak bisa nonton pertandingan itu, tidak bisa menikmati pendidikan itu. Sehingga apa? Sehingga ada afirmasi, ada equity. Yang tidak punya didobelin kursinya begitu, sehingga dia tetap bisa melihat. Intinya kan semuanya harus bisa melihat itu. Ya, afirmasi harus ada itu. Terus lagi aja. Sehingga kalau kita bicara tentang akses itu ya rumusnya 2 itu. Sekolahnya ada, kampusnya ada, atau ketersediaan, availability, dan keterjangkauan. Meskipun kampusnya ada, sekolahnya ada, dan dia tinggal di dekat sekolah itu, tapi kalau bayarnya mahal, tidak terjangkau, ya tidak bisa sekolah juga. Nah, itu 2 hal itu yang menjadi sasaran utama. Sekolahnya ada, kampusnya ada, ketersediaan, availability, dan affordability, terjangkau. Kita tidak mengatakan gratis, ya, tapi terjangkau, begitu. Terus lagi aja. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, tadi Pak Dede juga sudah menyampaikan tentang tujuan pendidikan yang panjang itu. Kalau bahasanya Pak Muhajir itu paling gampang anak yang soleh lah gitu. Itu. Jadi dari definisi yang panjang itu kalau dirumuskan bahasanya beliau, bahasanya Pak Nasir itu menjadikan anak yang soleh. Sudah, bahasanya gampang itu, sesimpel itu. Ya, ciri khas anak soleh ya itu semua itu. Gitu. Terus soalnya kalau kita mau menyampaikan tujuan pendidikan yang panjang tadi itu pakai bahasa yang panjang di masyarakat itu susah, ya. Oleh karena itu cukup dikemas menjadi anak yang soleh gitu, ya. Lah, sehingga apa maknanya pendidikan itu? Ya, maknanya pendidikan itu kan kita itu punya potensi. Itu harus kita convert, kita rubah potensi tadi itu menjadi kekuatan, yaitu kekuatan menjadi kekuatan kompetensi. Yang kelompokkan jadi 3 itu, ada attitude, ada skill, dan ada knowledge. Attitude itu yang tidak kelihatan, dan itu jauh lebih dahsyat. Yang kelihatan itu skill dan knowledge. Apa yang fenomena yang sekarang judi online dan seterusnya macam-macam, itu adalah fenomena attitude yang masih lemah. Itu oleh karena itu sekali lagi kita dorong terus pendidikan itu utuh, tidak hanya knowledge sama skill saja, atau tidak hanya attitude saja, tetapi ya 3-3-nya. Kita penganut paham and paradigm, bukan or paradigm.
Sehingga mana yang penting, yang jujur atau yang pinter? Ngapain punya orang jujur tapi tidak bisa apa-apa, kan sayang juga. Ngapain punya orang pinter tapi tidak jujur, kan juga berat. Yang penting itu yang jujur dan pinter dan itu. Jadi istilahnya pakai N paradigm, sehingga kalau guyonannya, kalau kita dulu nyari istri itu yang cantik atau yang pinter. Cantik tapi tidak pinter, buta huruf, kan tidak tega. Masa istri teman-teman sekalian istrinya buta huruf, kan juga gitu. Tapi yang cantik, yang pinter, yang baik ini, dan terakhir dan mau, gitu kan gitu. Kalau tidak mau kan juga tidak jadi, gitu. Terus lagi aja. Nah, ini sekali lagi supaya kita tidak kehilangan arah, ya, di dalam mengelola pendidikan itu sudah ada guidance-nya, yaitu di Sisdiknas. Jadi pendidikan itu pasti terkait dengan pembiayaan, standar pembiayaan. Ini yang tadi Pak Dede memberikan pengantar. Yang kedua pasti terkait dengan pengelolaan. Yang ketiga pasti dengan sarana prasarana. Yang keempat pasti terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain yang melekat pada anak didik, yaitu pasti terkait dengan isi pendidikan itu, pasti terkait dengan proses, pasti terkait dengan penilaian, dan pasti terkait dengan lulusan atau kompetensi lulusan. Itulah yang namanya kurikulum. Jadi kurikulum itu ada 4 aspek. Ada aspek isi, ada aspek proses, ada aspek kompetensi lulusannya seperti apa, dan penilaiannya seperti apa. Itu yang melekat pada peserta didik. Sehingga kalau kita mau mengelola pendidikan, ya pakemnya ini. Tidak lari kemana-mana. Dari sisi pembiayaan kayak apa? Sudah benar apa belum? Dari pengelolaan benar atau belum? Demikian dan seterusnya. Terus lagi aja. Sehingga mohon maaf, kalau saya formulasikan dalam bahasa yang simple, mohon maafin sebagai insinyur gitu ya. Jadi bahasa matematikanya gitu ya. Pendidikan itu ngikutin formula rekursif. Rekursif itu maknanya masa lalu itu tetap dihitung, tetap jadi perhatian, tetapi tidak hanya masa lalu saja, tapi kemampuan membaca masa depan, prediktif. Sehingga capaian pendidikan masa kini itu dipengaruhi oleh capaian sebelumnya. SMA dipengaruhi oleh waktu SMP, demikian seterusnya, tetapi tidak serta-merta, tapi dipengaruhi oleh ikhtiar masa kini. Ya, ikhtiar masa kini kayak apa? Meskipun waktu SMA-nya tidak bagus, tapi mahasiswanya bagus, dia bisa naik. Ya, tetapi tidak hanya itu, tapi faktor yang mahal, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, yaitu kemampuan membaca masa depan, yaitu yang DN+X itu yang mahal. Kenapa? Karena pendidikan itu fungsi waktu. Kalau yang kita ajarkan sekarang itu bukan mengadopsi masa-masa yang akan datang, begitu dia lulus, ilmunya sudah selesai, sudah expired. Ya, makan roti expired saja perut mules, apalagi makan ilmu yang sudah usang, sesat. Sehingga apa? Kemampuan membaca masa depan, dan itu yang diajarkan sekarang itu menjadi mahal. Itu. Tapi tidak boleh mengabaikan yang masa lalunya juga. Terus itu sehingga menjadi utuh. Terus lagi aja. Sehingga apa? Sehingga di dalam mendesain pendidikan ke depan itu kayak apa? Ada 3 horizon. Horizon yang first horizon itu yang memang ilmu-ilmu teknologi yang memang sekarang sudah ngetren, sudah nampak sekali. Tapi ingat bahwa yang sekarang nampak yang sudah tren top itu berikutnya lagi akan decline. Dan berikutnya lagi akan selesai. Lah kalau pendidikan kita hanya mengandalkan yang sekarang saja itu, maka pada 5-10 tahun lagi ilmu teknologinya usang. Oleh karena itu harus ditambahkan yang second horizon. Ilmu-ilmu teknologi yang memang belum puncaknya. Tapi ini akan ngetren. Sehingga pada fase transisi dia akan mencapai puncak. Tapi ingat pada berikutnya lagi dia juga akan decline. Tapi ada ilmu-ilmu, teknologi-teknologi yang memang sekarang belum nampak sama sekali. Tapi itu akan mulai nampak pada saat transisi dan puncaknya pada periode berikutnya lagi. Disitulah pentingnya mengadopsi tentang future thinking. Ya, pemikiran-pemikiran yang berbasis masa depan seperti apa. Terus lagi aja. Sehingga ada 2 approach, ada 2 pendekatan yang perlu kita kawinkan, yaitu design thinking, yaitu pola pikir yang menghasilkan produk apa yang ingin kita capai pada masa tertentu,
Tapi ingat, produk ini pun juga pada masa berikutnya lagi, dia berubah lagi. Lah pada saat itulah kita perlukan satu pendekatan yang future thinking. Sehingga kombinasi antara design thinking dan future thinking itu menjadi saling menyempurnakan. Kita tidak bisa mengandalkan hanya yang harus jadi ini, pada jadi ini itu pada periode berikutnya lagi juga berubah lagi. Sehingga harus kita kawinkan. Terus lagi aja, agak cepat. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, ini sebagai gambaran saja. Ya, kalau dulu-dulu barangkali yang menjadi GPT, Generic Purpose of Technology, itu electricity. Memang 40, 50 tahun, 70 tahun yang lalu ya electricity. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang AI, GPT, ya, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga disinilah sekarang ini yang mahal itu, yaitu apa? Digital literasi, karena memang zamannya digital. Nah, GPT sendiri, Generic Purpose of Technology itu punya fungsi 4 itu. Jadi sebagai supporter, sebagai driver, sebagai enabler, dan sebagai transformer. Kapan aja, kalau diundang lagi yang ini. Terus lagi aja. Sehingga apa? Anak Indonesia ke depan, yang kita baca, yang kita harapkan seperti apa sih? Ya, saya menyebutnya menyempurnakan kecerdasan. Ya, kecerdasannya kita sempurnakan. Yang selama ini, orang mengandalkan betul pada personal quotient. IQ, EQ, SQ, EQ, AQ, ya, itu kecerdasan yang berbasis pada diri, yang melekat pada diri seseorang. Ya, sekarang tidak cukup itu, tetapi harus ditambah dengan digital quotient, kecerdasan digital, yang sangat membantu betul. Yang sisi sebelah sini yang personal quotient itu bisa ditunjang dengan yang digital quotient itu. Karena ujian-ujian yang dilakukan oleh dosen-dosen sekarang itu juga menghadapi persoalan yang sangat rumit karena anak-anak jawabnya pakai ChatGPT. Ya, dia lebih cepat dan kayaknya lebih benar juga gitu. Nah, itu kan kita bukan menantang, bukan melawan, itu enggak. Tapi itu bagian dari yang harus kita sinergikan. Komplementari, saling melengkapi. Tetapi ingat bahwa kita ini Indonesia bagaimanapun juga. Indonesianya tidak boleh lepas. Sehingga Indonesian quotient itu, nilai-nilai keindonesiaan itu harus kita ajarkan betul sebagai topnya. Basisnya ada di personal quotient, digital quotient, tapi harus ditunjang, harus ditopeni begitu nilai-nilai keindonesiaan. Tesisnya sebentar belum lagi. Tesisnya simple. Tesisnya itu manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna, paling baik. Ahsanut taqwim. Maka apa? Maka pasti sudah dilengkapi dengan potensi untuk menyelesaikan persoalan. Itu pasti. Tidak mungkin ciptaan yang terbaik tidak dilengkapi dengan peralatan atau potensi-potensi yang lain. Nah, tugas kita itu sebenarnya menggali dan mengembangkan potensi tersebut sehingga beragam quotient tadi itu. Terus lagi, ini mohon maaf, karena di pengantarnya surat itu ada urusan PISA, PISA-nya naik, ya kan? Indeks development, human index development juga naik. Nah, saya mau izin Pak Dede menceritakan PISA sedikit saja. Ya, terus lagi aja. Ini kan PISA kita, ya. Jadi tahun 2009, 2012 dan seterusnya, ya, Indonesia itu yang sebelah kanan atau kiri sendiri yang pojok itu ada tulisannya, ya, kanan sendiri, ya. Itemnya kan paling tinggi, ya, kalau di sini saya bisa nyuruh, itemnya itu paling tinggi atau below level, itemnya paling tinggi, dia tidak ada abu-abunya, abu-abu itu level 6, yang paling tinggi hijau itu level 3, ini datanya begitu, ya, 2012 pun juga demikian. Sehingga kami itu mikir waktu itu, masa sih anak-anak Indonesia itu ditakdirkan geblek semua begitu, atau geblek itu tidak mutu sama sekali sejak lahir? Kan rasanya tidak adil dong kalau gitu. Sedangkan orang lain itu sejak lahir sudah pintar, kan tidak mungkin juga. Orga itu apa? Orga itu bukan bawaan sebenarnya urusan PISA ini, tapi urusan proses. Terus lagi aja,
terus sehingga kami coba bedah. Kenapa sih PISA kita itu rendah? Jangan-jangan materi yang kita ajarkan itu tidak sama dengan materi yang diujikan. Oleh karena itu kesimpulannya ini. Yang merah-merah itu, ya, itu ada level tadi, level 1 sampai level 6 kan? Itu. Yang merah-merah itu artinya belum kita ajarkan. Yang kita ajarkan yang hitam-hitam itu. Terus lagi, ya. Terus lagi. Demikian juga yang kaitan dengan kelas 10. Yang merah-merah itu belum diajarkan. Ya. Terus lagi. Ini yang kaitan dengan Teams. Teams kita pun juga itemnya tinggi. Ya. Yang menarik Saudi Arabia tadinya itemnya banyak tinggi, dia sudah bergeser. 2011 itu sudah ada merah dan kuningnya. Tapi kita itemnya cukup tinggi juga. Tidak berubah-berubah. Terus lagi. Kita pelajari juga ternyata banyak yang belum diajarkan. Taruh mengenai data dan change itu tidak diajarkan. Yang merah-merah itu. Terus lagi. Ini juga yang merah-merah itu belum diajarkan. Terus lagi aja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang diajarkan tidak diujikan di PISA maupun TIMSS. Yang diujikan di PISA maupun TIMSS tidak diajarkan. Gimana ceritanya? Yang diuji tidak diajarkan, yang diajarkan tidak diuji. Ya tidak bisa dong. Ya kan? Oleh karena itu kita rombak konten itu melalui K13 itulah. Ceritanya itu terus. Sehingga K13 itu salah satu diantaranya adalah menegaskan tentang pentingnya kompetensi, attitude, keutuhan. Kata kuncinya di keutuhan. Kompetensi, attitude, skill, dan knowledge. Membangun high order thinking. Dan mengisi kekosongan materi yang diujikan di TIMSS maupun di PISA itu. Terus lagi aja. Hasilnya ini. Ini hasilnya. Jadi yang sebelah sini KTSP itu, ya, yang di atas itu reading, membaca, yang di tengah itu matematika, yang di bawahnya itu sains. Jadi 2012-2015 ini naik PISA kita itu. Ini datanya. Naik. Yang situ naik. 2012-2015 naik. Sehingga apa? Yang menarik terus lagi aja. Terus komentarnya PISA di report yang dia berikan itu ada komentarnya tentang Indonesia. Bahwa Indonesia itu between 2012-2015 alone, ya, science performance among 15 years old student rose by 21 score point. Makes Indonesia the fifth fastest improving education system among the 72 countries. Jadi kita pernah naik, itu pernah. Tapi ya terus berubah polisinya dan seterusnya, ya berubah lagi, turun, dan akhirnya turun, betul memang teruji. Itu. Jadi artinya kita bisa sebenarnya kalau menaikkan PISA dan seterusnya itu bisa, dan kita sudah buktikan itu. Terus lagi. Sehingga karena memang ilmu pengetahuan dan seterusnya itu terus berkembang, tidak ada kata lagi kecuali menjadi pembelajar sejati. Sudah. Jadi kita mendidik guru, mendidik murid menjadi pembelajar sejati. Terus lagi aja agak cepat. Terus belajar tentang apa? Panjenengan sudah pirsa, sudah tahu. Terus lagi aja. Lah urusan APBN. Nah, ini urusan APBN. Ini panjenengan juga sudah baca, sudah pirsa semua, ya, tentang 20%. Terus lagi aja. Pasal-pasalnya terus lagi aja. Jadi kan ini tadi yang disampaikan. Ya, yang sampaikan ini. 665 triliun. Terdistribusi macam-macam itu. Sehingga apa? Sehingga saatnya yang paling tepat sekarang ini untuk mereview kebijakan dasarnya. Tetapi tidak cukup sampai itu. Coba kita sama-sama lihat alokasi detail dan implementasinya. Saya terus terang yang paling penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran pendidikan? Mulai kapan? Dan isinya apa? Kalau lurah, ya kan lurah kan, ujungnya kan kalau dana desa kan lurah.
ngurusi apa di pendidikannya itu? Kalau dicari. Ini tidak bisa kita berargumen secara politik, tidak bisa. Tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur, dengan hati nurani. Ini urusan amanah ini. Amanahnya bukan amanah sekedar amanah undang-undang biasa, undang-undang dasar. Sehingga kita tidak perlu berkilah mencari argumen ini demi ini demi ini. Sudah, mohon dengan jujur, sak janjane anggaran pendidikan untuk sopo sih, untuk apa sih, dan berapa yang di sini. Kalau argumentasi politik terlalu ramai dan macam-macam jawabannya. Tapi coba kita tanya pada hati nurani kita, untuk dana desa itu berapa dan siapa yang melaksanakan, dan memang realnya betul nggak dipakai untuk itu. Kalau nggak dosa loh. Ini kan urusan amanah ini. Penyimpangan yang luar biasa. Kalau seandainya kita secara formal melegalkan sesuatu yang tidak benar, dan itu kita legalkan, dan pada kenyataannya memang tidak benar pula, saya kira tobat. Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk di dalam mengelola dana pendidikan. Harus jujur, betul enggak? Kalau seandainya memang kekurangan dana yang lain, sampaikan aja memang kurang dana lain. Yang tersisa itu, yang terlalu mewah itu pendidikan. Oleh karena itu mohon diikhlaskan ya, pendidikan saya pakai untuk ini. Nyaman, minta izin. Tapi kalau enggak kan akhirnya apa? Akhirnya kan komplikasi yang di dunia pendidikan karena kekurangan sumber. Mulai UKT demikian, dan sekolah rusak, tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi pada panjenengan semua yang mengangkat masalah anggaran pendidikan ini. Ayo duduk bareng, formulanya seperti apa, reviewnya seperti apa, dan seterusnya. Terus lagi aja. Saya terus terang tidak memberikan angka-angka detail, ya berapa seharusnya ini, berapa persen enggak. Tapi coba kita cermati, kita review, kita redefinisi, kita reformulasi lagi anggaran pendidikan itu. Pastikan memang anggaran pendidikan untuk pendidikan. Pastikan itu, karena amanahnya itu memang. Ya. Yang kedua, tetapkan distribusi alokasi secara adil. Ya, secara adil. Berbasis unit cost kan bisa kita hitung. Untuk pendidikan dasar berapa, di daerah mana berapa, dan seterusnya, pendidikan tinggi, jurusan ini, departemen ini berapa, dan seterusnya, secara adil dan fair, dan berbasis pada prioritas, dan punya dampak maksimal. Dan ada beberapa yang mendapat perhatian, perlu kita berikan perhatian khusus, yaitu mengenai spending quality. Jangan sampai anggaran pendidikan naik, tapi spending quality-nya tidak diikuti dengan peningkatan kualitas spendingnya. Sayang nanti, mubazir. Penuntasan wajib belajar 12 tahun, karena angkanya kita itu masih di sekitar 85, 86 dan naik-naik. Harus kita genjot bisa 90-an ke atas. Pendidikan kualitas atau mutu, terutama yang terkait dengan STEAM, penyediaan dan rehabilitasi modernisasi infrastruktur, ya jangan sampai, dan rasanya masih ada itu sekolah yang tidak layak itu. Karena apa? Meskipun sekolah itu direhabilitasi, diperbaiki, pasti 10-15 tahun lagi akan rusak, kan lifetime. Sehingga tidak mungkin, tidak ada anggaran untuk rehab itu, tidak mungkin. Karena kena lifetime dari keadaan fisik tadi itu. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita lihat sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah kita layak enggak, dan seterusnya. Pendidikan vokasi, dan khusus untuk teman-teman yang duafa, ini mutlak ini. Mutlak. Dan ini amanah Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kita ingat betul, merumuskan bersama panjenengan semua waktu itu, kita tulis di situ salah satu ayat, salah satu pasal di situ, perguruan tinggi negeri minimal 20%. Minimal 20% untuk menerima anak-anak yang memiliki kemampuan akademik tetapi keterbatasan dari sisi ekonomi. Itu amanah undang-undang. Sehingga kalau kita ngitung mudah, berapa populasi perguruan tinggi, mahasiswa perguruan tinggi, berapa yang mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah atau yang beasiswa yang lain. Sehingga kita mudah sekali ngontrol di perguruan tinggi negeri, kalau belum 20% melanggar undang-undang. Itu. Saya kira itu terakhir ucapan terima kasih. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berjuang. Bon courage. Ya.
semoga dunia pendidikan kita semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.